Al-Fatihah. Fatihah yang kedua, semoga kita bersungguh-sungguh ya, concern untuk menjalankan Bismillah saja ya, hikmah yang malam ini. Ini hikmah-hikmah yang sangat menarik ya. Meskipun beberapa tercium kabar buruk ya, tapi tetap saja menarik untuk dipelajari. Sekurang-kurangnya untuk menjadi tekad kita. Al-Fatihah. Kita baca dari yang pekan kemarin sedikit yang belum dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi najmina ya radha ba'd. Wa ala al-mu'allif Muhammadin amadi fidyana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disinggung pertemuan yang kemarin lagi, laula jamilus sitrihi atau satrihi. Kalau bukan karena tirai atau penutup yang baik bahwa Allah Maha menutupi segala keburukan kita, maka tak satu pun amal kita layak untuk diterima. Berikutnya anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Anta adapun engkau ila hilmihi terhadap toleransi, terhadap pemakluman, terhadap kemurahhatian Allah itu jauh lebih membutuhkan manakala bermaksiat kamu daripada manakala taat kepadanya siapa kamu. Minka ila hilmihi idza asaitahu. Kita lebih membutuhkan toleransi, kesabaran, kemurahhatian, permakluman dari Allah justru ketika kita taat daripada ketika kita bermaksiat. Wadzalika annal muti halaman 99 di atas. Oleh karena orang yang taat itu qad ya'rudulahu inda ta'ati ahwalun. Ya kerap kali muncul justru ketika taat beberapa keadaan, kondisi batin, yakni karu'yati nafsihi seperti riya atau egosentris ya, wal i'jab mengagumi dirinya sendiri, wal kibri dan jumawa. Pada saat yang sama waziro il ghair memandang rendah atau merendahkan yang lain. Wastihqaqihil jaza, ia merasa pantas untuk memperoleh balasan yang baik. Ini kayaknya kalau saya ngajar begini terus, surga saja belum cukup untuk saya. Sekaligus sempaknya bidadari. Nah itu dia. Seolah-olah dia, masa saya tidak wali, saya begini kok. Kemudian masa saya tidak naik haji? Saya sudah nerjemahkan sholawat haji itu tahun 2005. Nah seolah-olah begitu. Dari semua kebaikan itu seolah-olah ya pantas mendapat balasan. Masa murid saya tidak pinter? Saya pinter. Nah begitu-begitu. Ila ghairi dzalik min kabairil qulub dan lain-lain, yakni yang sejenis dengan dosa-dosa besarnya hati ya. Fa yakhafu an tanqaliba ta'atuhu maksiatan. Dia cemas, dikhawatirkan kelak justru ketaatannya itu berfusi, kontraproduktif menjadi kemaksiatan. Sementara al-asi pelaku maksiat itu rubbama tahmiluhu maksiatahu 'alal hadzar wal khauf. Sangat boleh jadi, sangat berpotensi atau potensial kemaksiatannya ini justru ya menjadi semacam warning, peringatan, juga rasa takut ya kepada Allah itu terhadap Tuhannya, serta menyebabkannya waktu jibulahul istiqanah, menyebabkannya untuk taat kepada Allah dan khudu, berpasrah kepadanya, wasiddatil iftiqar, serta sangat merasa fakir ilaihi kepada Rabbun atau kepada Allah itu. Oleh karena itu kanal amdu ila hilmillahi, seorang hamba itu terhadap permakluman atau toleransi dari Allah, idza ata'ahu manakala taat dia kepada Tuhannya, ahwaju minhu, justru lebih butuh ila hilmihi idza asahu daripada ketika bermaksiat. Wa hadza ziyadatu tahdzirin. Ini semacam agar kita lebih waspada. Semacam peringatan ekstra
min ru'yati istihqaqil wusul, dari satu prinsip, dari satu pandangan bahwa ia merasa berhak untuk usul ke Allah bil a'mali karena amal-amalnya. Fa inna dzalika ghalatun mazahlun. Yang demikian sama sekali keliru dan sebentuk kebodohan. As-sitru ala qismaini sitrun anil maksiyati wa sitrun fihima fal ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra atau as-satra fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi wal khassatu yatlubuna minallahi sitra atau as-satra in anha khasyata sukutihim min nadril malikil haqqi. Tirai tutup selubung dari Allah itu ada dua. Yang pertama adalah as-sitrun anil maksiyah. Tirai tutup selubung penghalang dari perbuatan maksiat. Serta wasitru fiha, tirai penghalang selubung justru manakala kita berbuat maksiat. Ini kita sebut ada orang-orang yang amalnya itu hanya untuk demi seolah-olah ngeprank makhluk dan ngeprank Allah ya. Padahal yang diprank itu dirinya sendiri ya. Bagaimana itu? Ada di Quran ya. Di surat Baqarah itu ada, itu awal-awal dia. Ada orang yang bermaksud mengejek ya Tuhan, padahal itu dia. Padahal Allah wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ya. Baik, kemudian penjelasannya adalah as-sitru ala qismaini sitrun anil maksiyah bi ayyamnahu anha wa la yuhayyi'u lahu asbabaha. Dengan cara pendekatannya, Mas Darya ini berarti langsung caranya adalah Allah memberikan penghalang, memberikan perlindungan anha dari terjerumus kepada kemaksiatan itu, la yuhayyi'u lahu asbaba, serta sama sekali tidak terlintas atau sama sekali terhindar dari hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan itu. Wasitrun fiha, yang kedua tirainya adalah satir dari Allah adalah manakala terjadi atau sedang berbuat maksiat. Ai ma'fi'liha, maknanya adalah ketika berbuat maksiat itu. Caranya bagaimana? Bi alla yadhhara an-nasa alin-nasi hala fi'liha au ba'diha. Dengan cara tidak Allah tampakkan, ayyudhhiroha ya. Dengan cara tidak Allah tampakkan di hadapan manusia, yakni ketika berbuat maksiat atau pasca atau setelahnya. Hala fi'liha au ba'diha atau setelahnya. Baik, kemudian orang-orang kebanyakan fal amatu bihaqaiqi li'adami tahakkukihim bihaqaiqil imani, bisa dibaca begini, fal amatu yaghlubu alaihim syuhudal khalqi wa yatawaqqa'una minhum husulal manafi dan seterusnya li'adami tahakkukihim bihaqaiqil imani. Orang kebanyakan li'adami tahakkukihim, oleh karena tidak menunaikan bihaqaiqil imani, iman yang semestinya, oleh karena tidak menjalankan secara prosedural, secara sungguh-sungguh ia merealisasikan imannya itu, maka yaghlubu alaihim syuhudul khalqi, kerap kali maka ia lebih tunduk atau dikalahkan oleh persepsi manusia, oleh pandangan makhluk. Kemudian wa yatawaqqa'una minhum husulal manafi'i wa daf'il mador, ia berharap memperoleh keuntungan, benefit, manafi dari manusia, dan berharap tertolaknya mara bahaya atau segala yang defisit dari manusia. Fayura'unahum, maka konsekuensinya ia menjadi pribadi yang riya, amalnya semata-mata ingin dilihat didengar. Wa yatasonna'una, dan sibuk dengan pencitraan, sibuk dengan pansos dia, panjat sosial. Lahum kepada kholkun, serta wa yatazayyanun, tazayyanun ini ya sibuk saja memoles-moles diri ya, pencitraan. Yatasonna'un berpura-pura, flexing, lahum wayat kepada khulkun, wayat azayyanun, dan sibuk dengan pansos atau pencitraan. Wayat ma'una fihim, dan mereka berharap viral di tengah-tengah makhluk itu. Berharap mendapatkan reputasi yang hebat lah. Kemudian wayatamallaquna baina aidihim,
Ini versi Dayat agak serem terjemahannya ya. Dia menjadi penjilat. Tapi kan enak Pak, nah katanya Dayat itu. Kemudian wayakrohuna di hadapan makhluk. Wayakrohuna ayatla'u minhum. Mereka juga membenci atau tidak suka ayatla'u manakala terbongkar. Minhum ya. Manakala nanti diketahui, terbongkar lah. Apa bahasanya Heri tadi? Tertangkap basah. Red handed ya, tertangkap basah. Alama taskutubihi manzilatuhum min kulubihim. Ya terhadap segala apa, alama terhadap segala apa yang kelak menjadi runtuh martabatnya, reputasinya dalam pandangan makhluk. Jadi dalam algoritma hatinya orang-orang itu jatuhlah martabatnya nanti karena dia berbuat dosa. Sebab ada ujar-ujar begini, guru kencing berdiri katanya, murid kencing berdiri, apa berlari, nah itu dia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari-lari. Murid kencing sambil nyolong TV atau password wifi ya dan seterusnya. Oleh karena itu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra, mereka bermohon kepada Allah itu untuk ditutupi maksiatnya buruknya tadi itu ya. Ayyastura alaihim fiha, agar Allah tutupi kemaksiatannya itu ya. Aifil maksiati, justru ketika bermaksiat. Agak aneh ya, berbuat dosa tapi minta ditutup. Bagus tadi terjemahan Ustadz Nafis itu, supaya tidak nampak dosa. Makanya tadi di tengah ada penjelasan dibaca Ustadz Habib di Imam Ar-Ronzi ya. Ada orang yang diprank juga oleh Allah itu, sana-sana ke surga itu. Begitu sudah mencium wangi surga, kurang keren terjemah itu, begitu sudah tercium aroma ketek dan sempaknya bidadari, nah itu dia. Masa enggak pakai sempak Nur? Ya harus pakai sempak lah. Atau kalau untuk beliau Ustadz Habib nampak itu bantal-bantal sudah nampak. Nah selimut-selimut ya, roti bantal, susu bantal, semuanya bantal itu. Asbak itu semuanya motif bantal semua. Karena ayat favorit beliau apa itu? Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang disusun ya. Wa zarabiyyu mabthusah. Baik, lalu suruh pulang. Ayo pulang, kamu tempatmu bukan di sini katanya, kembali. Nah itu ini menyakitkan ini Tuhan. Kok enggak langsung ke neraka saja? Kok saya diprank? Rupa-rupanya ada orang yang beramal maunya ngeprank manusia agar nampak baik ya. Ngeprank Allah juga, padahal yang diprank itu dirinya sendiri. Ini sibuk dengan bansos ya, sibuk dengan ingin viral dan seterusnya. Agak aneh kalimat itu karena viral dari kata virus ya. Ada virus lagunya Slank itu, zaman dulu mungkin ada yang pernah mendengar. Oke, kemudian mana tadi? Ayasturun alaihim fiha ay fil maksiyati ay fi hali kaunihim. Ya ketika mereka dalam kondisi amilina sedang berbuat laha pada maksiat. Mustakhfina biha. Ini bisa bermakna menyembunyikan maksiat itu atau meremehkannya, mengentengkannya, padahal wa muhibbina laha. Mereka senang banget dengan maksiat itu. Innama talabu dzalika, dan sungguhnya mereka cari ya pada itu, satir itu. Mereka minta satir tadi agar ditutupi, jangan nampak ini maksiat, jangan jatuh ini apa. Khosyata sukuti martabatihim. Mereka khawatir jatuh reputasinya, martabatnya, nama baiknya, semua segala bentuk. Apa kita mengilustrasikan reputasi itu seperti istana pasir yang dihantam, begitu ombak datang habislah istana pasir itu. Jalal di hadapan makhluk. Ya di hadapan followersnya lah atau subscribernya, di hadapan orang-orang yang mencintainya. Ya makanya kalau hormat itu biasa saja. Ini tradisi para ulama kita ya, bagus sekali. Orang itu diselamati setelah meninggal, dibuatkan haulnya ya, peringatan itu peringatan wafat saja. Karena kalau belum mati belum ketahuan dia baik atau enggak. Kecuali beberapa orang seperti Nabi kita ya yang diperingati lahirnya. Itu salah satu bentuk penghormatan sebenarnya ya. Jadi kita belum ketahuan.
Kemudian salah seorang yang sangat sederhana dan bersahaja, Sayyidina Salman Al-Farisi ya. Ini salah satu gubernur paling miskin, ya sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhu. Itu orang datang memanggil beliau, wahai Karim, ya Karim itu. Kemudian beliau marah dipanggil begitu itu. Tidak ada bedanya kamu memanggil saya Karim atau Laim gitu. Orang yang terhormat mulia atau pecundang. Nanti kalau memanggil Karim itu di surga saja katanya. Kalau betul saya masuk surga. Terus saya manggil apa kata orang di situ, karena menghormati ya. Itu ketika beliau mengangkat datang ke pasar membantu orang-orang yang belanja di pasar ya. Jadi gubernur menjadi kuli panggul, membantu mengangkat barang-barang dagangan orang-orang itu ke kendaraannya. Ini pernah dilakukan oleh Sultan Jogja waktu itu. Bukan Sultan yang sekarang, Sultan sebelumnya. Hamengkubuwono sekarang itu berapa itu? Berarti Hamengkubuwono 9, bukan yang sekarang. Jadi datang ke pasar dengan mobil hardtop itu ya, membantu orang-orang belanja itu. Terus saya manggil apa? Ya sudah panggil nama saya saja katanya. Saya lebih senang itu kalau kamu manggil nama. Nah itu dia. Jadi seolah-olah beliau berujar dalam bahasa Inggris itu pada tak itu mocong gitu ya. Nanti terserah nanti saja. Jangan panggil orang mulia atau, dan itu tidak ada pengaruhnya bagi saya. Nah, baik, sementara kita ingin disebut dengan gelar-gelar yang baik ya, dengan apalah, dengan waduh banyak sekali. Jadi kalau ceramah, maka itu malas sekali saya ceramah sebenarnya. Dipanggil sebagai ceramah agama akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah. Nah, iya. Padahal yang betul ad-da'i ilal bokep itu. Ad-da'i ilal maksiat ya. Boleh jadi ada yang betul. Kalau kata Gusmus itu, pekerjaan apa yang paling menarik ya? Pekerjaan mau itu hasanah itu sudah. Sedang apa? Sedang mau itu hasanah. Jadi orang disebut dengan nama-nama baik ya. Al-Karim, Ibnul Karim ya. Padahal belum tentu. Tapi kalau itu sebentuk doa ya boleh-boleh saja ya, karena kita menghormati siapapun sebagaimana Allah memuliakan makhluknya. Saya sudah menguji ya, jadi di mana saya ceramah atau ngaji secara rutin beberapa tahun, itu jamaahnya tidak tambah pinter. Berarti pekerjaan mau itu hasanah itu tidak efektif. Betul Pak Khalid ya, kurang efektif lah perbuatan mau itu hasanah itu, pengajian. Makanya ngaji yang betul itu ya bawa kitab, meskipun kitab-kitab yang simpel lah, Nasha'ihul Ibad ya, Nawawi ya, kemudian ya pokoknya bawa kitab lah, atau baca apa Quran atau tafsir ya, sesuai tidak ngawur. Atau ya kalau butuh cerita-cerita ya, sejarah-sejarah ya, ditambahkan buku sejarah yang baik. Nah karena sekarang ini kritik dari Jean Baudrillard, bahwa kita hidup di zaman yang hiperrealitas, bukan realitas, dunia pelarian, dunia tiruan, yang kita menganggap itu sebagai realitas, sebagai reality. Itu kata pamannya Harry ya, Baudrillard, Jean Baudrillard. Kita hidup di dunia yang hyper reality, dunia tiruan, dalam hal ini sosmed ya. Ya, padahal ini bukan dunia yang sebenarnya, bukan realitas, ini tiruan. Tempat hiburan itu kan meniru alam apa dan semua. Bermedia sosial, berselancar di dunia maya seolah-olah kita terhindar dari problem apa, ternyata justru sebaliknya ya. Tapi di sana juga ada tantangan untuk memperbaiki ya. Maka sebaiknya bagaimana? Ya tetap silahkan bermedia sosial kalau sanggup, dengan tujuan-tujuan tertentu. Kan ada yang bermedia sosial untuk mempromosikan buku ya nih, betul Nafis ya? Bagus itu bermedia sosial untuk mempromosikan buku ya.
boleh-boleh saja. Atau beberapa teman kita yang jualan itu saya like biasanya. Kalau kebetulan sedang saya buka sosmed itu. Perhatikan saja teman Anda di Facebook misalnya 4.000 atau 5.000. Paling yang ilmiah itu statusnya 4 sampai 5 orang kalau ada. Selebihnya enggak ada. Itu selebihnya hanya maka enggak usah serius, enggak usah jujur di sana karena sosmed itu telah berbohong kepada Anda. Ya tempat hiburan saja, jangan terlalu serius. Dan mainan sosmed itu nunggu setelah kenyang. Kalau lapar nanti Anda marah-marah di sana. Jadi kalau masih lapar, waduh enggak usah sebaiknya itu. Lebih baik baca saja. Kalau ada orang foto dengan tumpukan kitab-kitab, mengutip kitab apa ya kan. Itu ya kitabnya di sosmed itu saja, dalam kenyataan belum tentu. Tapi ya banyak juga hikmahnya. Tergantung orang per orang sajalah. Baik, kita teruskan. Dan sekarang dunia tiruan ini kita menganggap sebagai dunia yang nyata. Itu kita menganggapnya dunia nyata. Ada buku bagus itu, bacaan saya belakangan ini, judulnya Who Moved My Cheese? Siapa memindahkan keju saya? Ditulis oleh Spencer Johnson, mungkin tukang servis di Spencer. Namanya Spencer Johnson. Ya, siapa tahu kan, cari saja pekerjaan. Siapa mindahkan keju saya? My cheese. Penulisnya Spencer Johnson. Ada umatnya Habib itu dulu ya ketika saya masih galu-galang. Sekarang masih ada sisa-sisa itu. Saya ngisi acara nyebut nama-nama tokoh gitu ya. Mereka mengangguk-angguk, dikira tokoh betulan itu. Jadi ya karena awam yang dihadapi. Ada seorang tokoh hebat namanya John Contolison. Itu percaya, ditulis betul itu. Baik, kalau ini betul yang ini Spencer Johnson, mungkin tukang servis saluran aqua itu loh, tahu ya? Air minum yang nanti yang pancurannya itu kan namanya dispenser itu ya. Nah, mungkin tukang itu. Buku itu tentang kiat-kiat menghadapi perubahan-perubahan. Perubahan sebagai bapak ketika orang tua, ketika anaknya mulai dewasa. Perubahan bagi suami ketika istrinya itu sudah mulai yang aneh-aneh dan itu direkam dalam sebuah sinetron. Sebut saja Indosiar ya. Yang sinetronnya aneh-aneh biasanya. Kadal jadi-jadian ya. Itu untuk menandingi dinosaurusnya Hollywood. Versi Indosiar kadal jadi-jadian. Istri yang mati ya. Jadi seorang istri ketika mati karena sering belanja online tanpa sepengetahuan suami, begitu mati dia mayatnya diantar JNE katanya itu, tidak pakai ambulan. Nah, itu hanya ada di Indosiar. Juga azab orang kaya yang tidak mau menyumbang pembangunan masjid katanya. Matinya di dalam molen. Jadi molennya berputar, kakinya di atas itu. Saya tidak habis pikir kalau imajinasi itu segila itu ya lalu nyebut TV ya, pokoknya di TV swasta lah itu. Ralat saja yang tadi itu, urusan Anda sendiri pokoknya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kita hidup di dunia yang seperti itu, di dunia yang serba pura-pura sebenarnya dari dulu ya, memang demikian wataknya. Kita hanya waspada saja. Ada ujar-ujar maksiat itu satu level di atas makrifat katanya. Baik, kemudian innama talabu dzalika wasyatu fayafutuna. Kelak kalau sudah terbongkar atau ketahuan ya kondisi mereka yang sungguhnya fayafutuhum makanu yatawaqqauna. Mereka kehilangan apa yang sejauh ini makanu, apa yang selama ini yatawaqqauna minhum, apa yang mereka idam-idamkan atau harapkan min husulil manafi, dari memperoleh keuntungan-keuntungan ya, benefit ya, adafil mador, dan menolak beberapa kerugian-kerugian, mara bahaya, defisit ya. Haulai, adapun mereka semua humul ladzina ya'tamiduna, adalah tak lain orang-orang yang justru mengandalkan
yang tamiduna berpegang teguh ala ghairillahi naudzubillah ya, pada selain Allah. Wahum ahlu syirikil khafi, mereka adalah pelaku syirik khafi, praktisi syirik khafi, soft paganism. Terjemahnya apa? Ya terjemahnya syirik khafi, paganisme lunak. Alladzi yakhruju sahibuhu, boleh juga dibaca alladzi yukhriju sahibahu. Yang mana syirik jenis itu yukhriju, mengeluarkan pelakunya min haqaiqil iman, dari hakikat keimanan, atau boleh dibaca yakhruju sahibuhu min haqaiqil iman. Wa fi mithlihim, dan sehubungan dengan itu ada analogi ya, permisalan dari Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nas, mereka hendak bersembunyi dari manusia atau menyembunyikan diri ya, bersembunyi. Akan tetapi wala yastakhfuna minallah, mereka gagal untuk bersembunyi dari Allah. Huwa ma'ahum, padahal Allah itu senantiasa membersamai mereka. Dari surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 108 ya. Nah, sebaliknya tidak demikian halnya dengan wal khosoh. Ini kalangan orang-orang yang khosoh ya. Semoga kita termasuk khosoh ini, karena kita senantiasa berdoa. Aghnina bihalalika Allahumma ya fattah ya ghani ya muni aghnina bihalalika an haromika. Semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal saja dan tidak tergiur oleh yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatika, yang kita asrati ketaatan dan bukan kemaksiatan. Wa bi fadlika amman siwak, Allah saja yang kita asrati, bukan yang lain ya, bukan selainmu Tuhan. Khosoh itu litahaqquqihim bihaqaiqil iman, oleh karena mereka concern, oleh karena mereka menjalankan sungguh-sungguh, merealisasikan keimanan mereka yang hakiki, sebagaimana dicontohkan para nabi, iman yang prosedural lah. Bara'un min hadzal wasfid dzamim, ya terbebas, terlepas dari watak rendah ini. La taltafituna ilal khalqi, mereka tidak ada bedanya, tidak terpengaruh, tidak ada tendensi laten dalam diri mereka kepada makhluk. Apakah itu madahan wala zaman, sanjungan, pujian, atau sebaliknya hinaan, tidak ada bedanya. La yakhafuna di Quran, la yakhafuna laumata laim ya. Mau dicaci, dihina, ya tidak ada bedanya. Kalau itu tidak bergeser hati kita, kita termasuk itu. Apa di Quran itu ada ayat bagaimana alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Itu entah di surat Ahqaf, di surat Fussilat ya, entah cari sendiri itu. Alladzina qalu rabbunallah. Mereka semua wong akeh kang padha ngucap qalu, mereka semua rabbuna utawi adapun Tuhan kami Allahu itu Allah. Allah itu Allah ya. Tsumastaqamu, kemudian konsen dia, konsisten. Nah, biasanya ini dia jarak atau yang menganga ya, merentang. Perbedaannya nanti Satani disebutkan sedikit adalah kalau begini Tuhan kita Allah, kalau sedang sholat ya. Tapi nanti kalau sedang merayu santri putrinya, santriwatinya, beda lagi itu Nur ya. Sudah kawin saja sama Ustadz. Saya kan Ustadz kata Dayat. Kamu ndak mau ke saya. Disebutkan beberapa benefit. Manafik tadi. Kalau kawin sama Ustadz, rute surga, kegiatan kamar ngajar ya kan, betul Beb ya. Aku soleh nggak yang begitu. Terus apa lagi? Kalau saya maksiat saya tahu caranya tobat. Mana lagi? Walhasil banyak keuntungan itu. Kemudian ternyata yang bersangkutan bukan Ustadz tapi Uscap ya, Ustadz Cabul tadi. Disebutkan banyak keuntungan yang seperti itu, padahal sebaliknya. Dan ini tikus itu senantiasa mengendus. Jadi suatu ketika dibuktikan begini. Jadi misalnya di gudang ini ada beras atau keju lah ya. Tikus itu datang ke situ terus. Tapi suatu ketika gudang itu atau kejunya dipindah. Maka diacak-acak lah isi gudang itu oleh tikus itu. Contoh konkret dalam politik, karena ada Ustadz Habib di sini, kata si Pul, politik. Siapa ngajar Pak? Pul, politik Pak katanya. Jadi politik itu nama orang. Nah, beliau sendiri. Katanya. Terus misalnya partai oposisi, sebut saja PKS. Waduh,
Oh ya sudah, enggak apa-apa, Anda ralat sendiri enggak apa-apa. Ini kan terus menjelek-jelekkan pemerintah, menteri agama, kan banyak begitu kan ya. Ini saya bicara jujur ini. Objektif lah. Saya bukan bagian dari menteri agama, menteri apa enggak itu. Oknum oposisi. Kenapa dia menghujat pemerintah terus? Kenapa? Cheese-nya sudah dipindah, kejunya itu. Dia enggak lagi dapat bagian atau keju berupa kekuasaan. Tapi kalau dikatakan, loh ini kita mengkritik dalam rangka menyeimbangkan. Ya bagus di situ memang. Memang harus begitu. Karena kejunya sudah dipindah. Jadi biasanya dapat jatah khutbah Jumat, lalu khutbah Jumatnya diganti. Nah, dia marah-marah akhirnya itu. Lalu disebarkanlah isu masjid itu sesat dan seterusnya. Makanya di sini ada yang unik kemarin. Bilal sholat id itu bukan menghadap jamaah, tapi menghadap ke depan itu ya. Dia menghadap ke malaikat atau apalah ya. Betul ya Burhan ya. Seharusnya kan Bilal menghadap ke jamaah, setahu saya loh ya. Tapi ada di sini, di tempat kita ada Bilal versi baru. Jadi menghadap ke sana dengan membelakangi jamaah itu. Tapi ya enggak apa-apa. Itu pelecehan kepada Sayyidina Bilal sebenarnya ya. Tapi ya enggak apa-apa. Nah itu dia, karena dipindahkan itu. Nah pertanyaannya sekarang, cheese, keju kita itu keju yang rendah remeh temeh di dunia ini berupa nazarul khalq tadi itu, atau keju yang hakiki berupa nazarul haq. Nah, tergantung keju mana yang kita mau nanti itu. Mending keju di sana ya kan, keju dibungkus sempak, namanya keju bidadari. Kemudian ada yang bertanya, Pak kok banyak sempak-sempaknya, kok ada yang purno? Berarti yang menyimak itu sudah purno sejak dalam pikiran. Jangan remehkan sempak ya, karena kita semua berasal dari isinya sempak tadi itu. Betul Nur ya? Nah, dan sempak itu melindungi. Makanya karena sempak itu pelindung, pahlawan-pahlawan di barat itu sempaknya di luar. Kemarin ada pahlawan itu ikut ngecor ya. Jadi pakai Batman di belakangnya itu seperti apa, surai atau apa belakang ya. Sayang sempaknya enggak di luar kemarin itu. Besok boleh dicoba lagi Div ya. Jadi pakai sarung itu Gus Muni dijepit sini. Kata Pak Sul itu saya kira dari atas itu langsung turun. Ternyata lewat tangga. Langsung terbang katanya setinggi 4 meter itu loh. Loh kok pakai Batman-Batmanan itu kata saya. Biar enggak panas Pak katanya. Jadi kurang satu lagi sempak seharusnya ya. Besok boleh dicoba. Kenapa kalau ngomong sempak dianggap jorok, kalau swimsuit dianggap tidak? Padahal sama saja. Swimsuit itu pakaian renang ya. Pelampung ya kan, pelampung misalnya. Jadi kalau dayat itu nanti kan beberapa tadi salah satu oknum teman kita harapannya bantal semua. Di surga itu bantal semua isinya. Tapi kalau dayat itu tidak, sempak semua nanti itu. Jadi figura-figura lukisan itu sempak ya. Kemudian masa surga enggak ada kunci ya kan, enggak ada pintu. Ada pintunya itu bergambar sempak, ornamennya itu loh. Kunci-kuncinya. Terus kue-kue kan bergambar sempak ya. Semuanya itu orangnya sempak juga. Ada juga yang bergambar sikat seperti Hafid ya. Aduh. Di HP-nya itu ada Miracle of Greek katanya, of Greek itu loh. Ternyata emang tua-tua di Yunani itu, Miracle of Greek. Iya. Baik, supaya ini tidak terlalu serius sebenarnya. Ini memang peringatan yang serius ya dari beliau guru Alexandria, Imam Ali Iskandaroni, tapi bagaimanapun ya sudah kita ngaji saja berharap keberkahan dari beliau. Wala yaskununa ilaihim. Ya mereka juga tidak enjoy dengan mereka. Dengan makhluk tadi ya.
Wahaluhum innama huwal qanaatu binadrillah. Nah, yang prinsipil dari kondisi batin mereka sebenarnya keadaan mereka adalah qanaah binadzrillahi ilaihim. Sama dengan syaraf nazar ya. Ini qanaah dengan penilaian Allah semata-mata ilaihim kepada khosoh tadi. Yatlubuna minallahi sitru anha. Mereka bermohon satir tirai penghalang penutup dari Allah bi ayyuwayibaha. Ya, agar tidak lenyap ya an-nadrihim, tidak melenyapkan ya agar Allah hilangkan, lenyapkan ya kepada kemaksiatan ya an-nadrihim dari pandangan mereka, wala yahturuha biqulubihim, dan tidak terlintas dalam hati mereka. Ini yang disebut tadi niat ya, rencana untuk berbuat maksiat biqulubihim, dalam hati. Fatamilu ilaihim bi ayyuwayibaha wala yahturuh, maaf. Kemudian mereka cenderung tendensius ilaiha menuju kemaksiatan karena sudah terlintas, sudah ada pikiran itu. Fatamilu ilaiha nufusuhum wa ya'malunaha wa innama talabu dzalika. Hati mereka, nafsu mereka cenderung ya, dan lantas wa ya'malunaha, dan berbuat kemaksiatan tadi itu. Sungguhnya talabu dzalika, mereka menuntut itu khasyata sukutihim min nazaril malikil haq. Mereka khawatir, takut gugur. Lawan katanya usul ini sukut ya. Khawatir tidak usul ke Allah, khawatir gugur dalam pandangan Allah, hina ya. Mukhalafati, apa yang dimaksud khasyata sukut tadi adalah ai mukhalafatihi. Ya berbeda, menyelingkuhi Allah ya, wa ta'arud li sukhtihi, serta menentang, serta berencana mengambil resiko untuk dibenci olehnya. Wasyattani Allah Ta'ala, wasyattani ma baina hadainil halain, ada jurang yang menganga merentang antara kedua hal itu. Wahadza yakni amah khosoh tadi. Wahadza adapun qaulul musannif ini wal ghalib, ialah yang umum, yang lazim min halil fariqain. Jadi apakah maksiat atau taat, satir itu sama sebenarnya takut gugur tadi itu, khawatir gugur, jatuh reputasinya, imma apakah dari pandangan makhluk ya, ini hina sekali, nauzubillah, atau na'udzubillah kita hina dina dalam pandangan Allah ya. Dan banyak sekali orang yang buruk dalam pandangan manusia mulia di sisi Tuhan. Ini banyak sekali. Banyak sekali orang yang reputasi dunianya buruk, tapi reputasi di langit itu sangat baik. Orang-orang yang punya bendera. Itu ditulis di puisi ketika saya belajar jadi penyair dulu. Di puisi orgasme ya. Tapi itu ya puisi-puisian saja karena ya sebenarnya nafsu-nafsu juga dan iseng-iseng saja. Kemudian sehingga waqat tatlubul amah, boleh jadi amah itu kebanyakan orang meminta, menuntut, bermohon ya, berharap satir asitrofiha di dalam perbuatan maksiat tadi, imtithalan li amrillahi wa rasulihi. Ya, dia berharap memang mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bisatri atau bisitri limani bitala bisyai'in minha wala yakunu indahum istiqarun biha wala mahabbatun laha. Bagi orang yang diuji dengan bentuk-bentuk ya sebahagian dari kemaksiatan ya, la yakunu indahum istiqarun biha, tapi mereka sama sekali tidak ada maksud menyepelekan maksiat tadi, dan wala mahabbatalah, tidak ada kegandrungan. Mereka tidak senang kok ke maksiat itu. Kemudian waqat tatlubu juga al-khosatu as-sitrofiha. Maaf fima waqa minhum. Dan orang-orang kalangan tertentu, ini di syarah ini mungkin ada belum baca tadi, ini kalangan ulama robbaniyun atau robbaniyin di mana? Di Sa'id Ramadan Al-Buti As-Syahid. Jadi ulama-ulama yang robbani, dua sekaligus ya. Kalau ulama kan yakhsyallaha, ini badin ulama, ada khusyatullah ya. Kalau robbaniyun atau robbaniyin atau ribiyun adalah yatlunal kitab wa bima kuntum tadrusun, concern ya, konsisten dengan kitab suci, membaca, mengamalkan atau mengajarkannya untuk kemudian. Memang pendidik betul ya, pendidik rohani. Ada istilah murabbi ruhi begitu itu loh. Untuk beberapa orang ada murabbi ruhi wa syahwati, pembimbing syahwat saya.
karena harus dibimbing juga. Di dunia yang simulakra tadi, di dunia hyperreality ini orang kerap mengalami ejakulasi informasi. Kan ada ejakulasi dini ya, ada juga orang yang kerap kali mengalami ejakulasi informasi. Sering kali itu. Jadi tidak membaca berita, hanya baca judul saja. Merasa tahu banyak hal, tahu banyak tentang banyak hal, padahal mereka tahu sangat sedikit ya. Dan itu bagus ditulis oleh Tom Nicol tentang death of expertise, matinya kepakaran. Di dunia yang hiperrealitas ini, dunia tiruan ini, mati kepakaran itu. Karena gempa atau kejadian apa, ditanya ke orang yang tidak ahli. Ditanya ke orang yang paling banyak pengikutnya misalnya. Paling banyak reputasinya, paling baik. Padahal itu sama sekali jauh panggang daripada api. Fima waqa minhum. Fima waqa minhum. Dan orang-orang yang khos itu kadang juga bermohon, menuntut ya asitro pada tirai, satir dari Allah, fima waqa minhum. Terhadap segala apa yang mereka nanti terjatuh ya, bialla yufaddiha atau yafduha. Bialla yufaddihum baina khalqihi wala baina yadayhi. Apa tadi artinya yufaddiha? Apa Dif? Burhan? Mereka khawatir nanti, betul, mereka khawatir nanti tersingkap atau terungkap ya. Dengan tidak diungkap di hadapan makhluk keburukannya, wala baina yadayhi, dan lebih-lebih di hadapan Allah ya, li khojalihim, karena mereka masih punya rasa malu. Ini kita bisa langsung menghubungkannya dengan Asmaul Husna ya dan seterusnya. Kita kan malu kalau terdengar keburukan-keburukan kita. Demikian sebenarnya gambaran bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, itu fitrah dalam diri kita. Karena kalau kita terdengar keburukan kita, malu. Sedemikian pula seharusnya kita malu mendengar keburukan-keburukan dari orang lain ya. Ya ditutupi saja. Banyak ada ulama-ulama yang Syekh Hatim, Imam Hatim bin Al-Asom ya. Itu disebut bapak yang asom. Kiai ya, ulama yang tuli, sebenarnya tidak tuli. Jadi adalah mungkin istri wali kota atau siapa orang terkenal lah pokoknya ini, ibu wali kota atau istri wali kota datang belanja ke beliau. Ulama itu dulu jualan, seperti Pak Khalid lah ya, jualan. Kemudian si perempuan ini kentut dan bau dan berkualitas kentutnya itu. Tiba-tiba beliau Imam Hatim bin Asom ini pura-pura tidak dengar. Iya, pura-pura tidak dengar. Jadi beli apa ya? Dia sebenarnya mau belanja apa ya, karena terlalu semangat. Jadi misalnya belanja apalah ya, mau beli paku, mau beli material ya, mau beli material untuk bangun pondok ini. Ternyata kentut ya, mau beli materi tit ini ya. Beliau pura-pura tidak dengar. Maaf saya tidak jualan sempak katanya. Lalu, oh berarti bapak ini tuli katanya. Mana tulis saja yang kamu mau beli apa. Itu menutupi aibnya ya, banyak sekali yang begitu-begitu. Jadi kita, dan ini dicontohkan Nabi. Ada orang berzina kemudian digelandang di Madinah itu oleh seseorang, saya lupa namanya itu, yang menyeret dia, pokoknya ada. Di bawah ini berzina, ini saksinya ini. Kemudian Nabi berusaha menutup-nutupi itu. Wah barangkali cuma pegang-pegang saja. Kemudian, enggak memang saya sudah merusak cincinnya. Bahasa Arab itu. Maknanya cincin keperawanan itu sudah dirusak betul itu. Wih, ya langsung semangat ya. Destroyer katanya. Nah, destroyer itu. Barangkali kamu cuma lihat-lihat. Enggak memang ini. Barangkali kamu hanya pegang-pegang saja. Enggak, saya melakukan apa yang sewajarnya dilakukan suami istri. Wih, ayat semangat ya. Ya sudah, lalu dihukum. Kemudian setelah isi pembawa ini, orang yang sok menjadi satpam agama ini sudah pulang semua, si satpam agama ini dipegang tangannya oleh Nabi itu ya.
dipegang dengan tangan kiri. Itu tanda beliau tidak suka. Kalau beliau suka dipegang dengan tangan kanan. Kemudian seandainya kamu tutupi aib saudaramu ini, maka adanya kamu menutupi aib saudaramu ini lebih baik daripada tobatnya seluruh masyarakat Madinah ini. Nah itu dia. Jadi barang siapa menutupi keburukan saudaranya, kelak Allah menutupi keburukannya ya di mahsyar itu, di akhirat itu. Seandainya, lalu orang itu menyesal tadi ya. Jadi memang ada kan orang yang sok jadi satpam agama, yang kesalahan orang itu ketahuan terus itu. Dia nggak sholat tadi katanya. Ternyata begitu ditanya itu, saya sholat kok, sholat di Mekah itu, tetap itu. Woi, Mekah dengan sini beda waktu 5 jam katanya, 4 jam setengah. Sholat apa kamu di sana? Ada beberapa yang begitu, yang merazia warung makan ketika bulan puasa ya, dan menurut saya sering ketika bulan puasa itu datang ke warung karena istri saya kadang tidak puasa ya kan. Tapi ada perempuan yang tidak pernah datang bulan, memenuhi syarat untuk salah satu syarat untuk jadi nabi katanya. Begitu saya tanya, siapa? Lucinta Luna katanya. Ada pak yang tidak pernah datang bulan katanya. Waduh. Dan saya baru tahu ya, referensi saya masih kurang dalam hal itu, jadi oh ya sudah. Li khajalihi min wuqu'il ma'siyah, dia malu kepada Allah untuk terjerumus dalam maksiat minhum, serta wali isa'atin nasi dhonnuhum ya, karena nanti manusia kerap berburuk sangka ya, bil mansubina ilallahi idza talau ilaihim, dengan segala apa yang Allah, yang dia bernisbat kepada Allah ya, idza talau alaihim, manakala tampak di mata makhluk. Loh katanya dia soleh, katanya ustadz, katanya ini, nanti buruk reputasinya. Itu loh yang ustadz masih begini-begini, apalagi yang kita. Dua saja catatan sederhana dari yang kita baca ini adalah, nomor satu, kita senantiasa berharap memiliki reputasi yang baik, itu manusiawi, wajar. Kita berharap reputasi yang baik, ingin nama baik, ingin membangun reputasi yang baik ya di hadapan Allah. Soal tadi banyak penyimpangan begal kelamin atau dan seterusnya yang punya ilmu metafakta ya. Saya kan lama tidak nulis itu, lalu kemarin nulis di Facebook ya. Semua saya teruskan tapi males. Judulnya Kan Sarungan, ACT dan Begal Kelamin ya. Ada siluman kelamin, ada begal kelamin di situ. Saya sudah lama tidak pakai bahasa-bahasa seperti itu. Jadi kemarin itu saya agak kesulitan. Ya wajar sajalah sebenarnya, wajar orang bermaksiat karena kita bukan nabi. Nah yang tidak wajar adalah kita ingin ditutupi itu. Ketika bermaksiat, ingin orang melihat itu bukan maksiat. Ingin diwajarkan perbuatan itu. Ada memang orang-orang yang bukan maksum ya, tapi mahfuz. Allah menjaga dari, ini banyak ini para imam, yang Imam Syafi'i, Imam Ghazali, semuanya itu orang-orang yang Allah menjaga dari maksiat. Yang disengaja, yang tidak sengaja ada. Tapi kalau para nabi, para rasul, sengaja tidak sengaja itu tidak ada. Memang maksumin mereka semua. Alaihissalam. Tapi kalau orang-orang seperti itu sengaja, secara sadar tidak. Tapi boleh jadi tidak sengaja menyakiti orang lain. Jadi tidak sengaja ya boleh jadi. Namun demikian berbeda dengan Syiah ya. Namun demikian catatan yang kedua sehingga begini. Oleh karena kita berharap reputasi, maka seharusnya yang lebih menjadi orientasi kita kalau cheese atau keju tadi dari Allah saja. Jadi Allah menilai kita bagaimana itu jauh lebih penting ya. Dan kalau kita punya prestasi yang bagaimana, maksud saya yang wow, itu semata-mata karena Allah menutupi keburukan kita. Ini dulu sekali ngaji ya, awal-awal hikam ini mungkin 9 atau 10 tahun yang lalu kita katakan begini. Sebenarnya kalau Allah tidak tutup-tutupi keburukan kita, tidak satupun istri hormat ke suami, tidak satupun anak menghormati orang tua, tidak satupun murid menghormati guru. Jadi seandainya murid-muridnya Dayat di TPQ ini ya, di diniyah ya, karena pencabulan dini atau apa. Jadi mereka nampak, jadi bisa melihat isi kepalanya Dayat itu. Keluar langsung kayak ada layar lebar itu. Jadi isinya apa-apa. Tidak satupun murid hormat ke guru. Jadi kita ini nampak baik karena Allah tutupi jamilu sitrihi ya. Allah tutupi dengan yang baik.
keburukan-keburukan kita. Dan itu ajaran Nabi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha aitsama kunta bisayyi'atal hasanata. Bertakwalah dimanapun berada kalian itu. Ikutilah perbuatan sayyi'ah al hasanata dengan yang baik. Kelak kebaikan itu tamhuha. Baru menghapus kebaikan. Kebaikan itu menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa, pergaulilah. Aduh kok pergauli. Bermasyarakatlah dengan bihulukin hasanin ya. Perlakukanlah orang-orang khaliqin nasa bihulukin hasanin. Kita patut bersyukur karena Allah Maha menutupi kekurangan keburukan kita. Ini salah satu nikmat ya, sehingga kita nampak baik. Maman yang begitu itu nampak baik. Menurut yang tidak kenal Maman. Yang kenal Maman ya enggak. Ustadz Falah kan banyak dikagumi ya kan. Dayat itu semangat sekali kalau ngajar, karena yang diajar cewek-cewek ya. Betul ya Bagas ya kan. Semangat ya beliau ya. Itu guru Anda itu Bagas, Anda harus hormati itu. Semangat, kemudian sampai jam 8 belum pulang ya kan. Bapaknya itu sampai nunggu di bawah itu. Karena terlalu semangat beliau. Jadi ya tapi baguslah daripada enggak ngajar. Kemudian sehingga karena Allah Maha menutupi keburukan-keburukan kita, nampaklah kita baik. Nah, nampak baik ini seharusnya disandarkan kepada zat yang Maha menutupi di hikmah berikutnya nanti ya. Kebaikan keburukan kita dan seolah-olah nampak baik. Jadi sudah maksiat, sudah ini berhubungan dengan hikmah-hikmah yang sudah jauh sekali ya. Beberapa hikmah-hikmah yang dulu nampak baik, nampak soleh. Dia itu loh, dia ahli baca Quran. Saya sebenarnya enggak baca Quran tok ya, baca yang lain juga banyak itu. Dia banyak lah ya. Disebut petinju. Padahal tinjunya mungkin 3 tahun sekali atau setahun 2 kali. Tapi dia mendapat nama baik, reputasi sebagai petinju. Dia disebut pelari atau juara membaca Quran tingkat RT misalnya. Padahal juara nipunya tingkat kabupaten ya. Tapi Allah tampakkan yang baik-baik. Saya ingat teman SD dulu ketika ada pekan olahraga, porseni, pekan olahraga dan seni. Ibu guru ya Bulaila itu bilang begini, waktu itu wali kelas kalau tidak salah. Kita mau menghadapi ini tingkat kecamatan katanya. Ayo siap-siap. Siapa mau jadi juara anak-anak itu? Lalu ada teman saya juari. Saya juari Bu katanya. Jadi, juara ini mirip nama saya, lalu sebut juari. Saya juari katanya. Kita belum tahu juara itu pemenang ya. Juari pemening berarti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian sudah kepanjangan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membaca dan memberi penjelasan yang hebat tadi ya.